Bismillah. Tahiyatul Islamiyah wa tahniatul Islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at, wadahusu bidzikri hina wa murabbina Raden Kiai Ahmad Salahuddin Saprawi Mandan. Beliau selaku Mudirul Ma'had Miftahul Ulum Derbing Pancor, alladzi sami'na wa ata'na. Dan juga guru tugas yang dari Pondok Pesantren Miftahul Ulum Penyepen, beliau Ustadz Ma'mun Ali, alladzi akramtuhu wa a'lamtuhu. Dan juga seluruh jajaran asatid wal asatidah yang kesemuanya kami Alladzina akramtukum wa a'dhamtukum jami'an. Dan tak lupa pula kepada teman-teman santriwan santriwati yang senasib, seperjuangan, seakidah, seia dan sekata yang kami cinta sayangi. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, pada malam yang penuh berkah ini kita bisa beristima bersama guru-guru kita dan juga para santriwan santriwati di Ma'had Miftahul Ulum Derbing. Para hadirin yang berbahagia, telah kita ketahui bersama bahwa dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menjelaskan untuk berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua, yang disebut dengan birrul walidain, dan juga larangan untuk mendurhakai, menyakiti serta menyiksanya. Bahkan terkadang kita sebagai anak sangat tidak tahu diri. Mengapa begitu, saudara? Karena kita sering berbicara kasar, kotor, dan membentak. Bahkan keduanya sering kita marahi dan keduanya dijadikan budak pembantunya. Na'udzubillahi min dzalik. Kita sebagai anak harus ingat bahwa ridho biridhal walidain. Ridhonya Allah ada pada kedua orang tua. Maka dari itu saudara-saudara, kita jangan pernah mengharapkan surga darinya jika keduanya tidak pernah ridho kepada kita. Hadirin saudara-saudari, santriwan santriwati, pada momentum kali ini kami akan menyampaikan sebuah ayat suci Al-Quran yang menjelaskan tentang seorang insan berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Dan hal ini akan diserberkan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uff fala takul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Tuhanmu telah memerintahkanmu agar kamu jangan menyembah selain Dia dan berbuat baik kepada bapa, ibu.
Jika salah satu keduanya atau kedua-duanya telah lanjut usia dalam pemeliharaanmu, maka janganlah engkau mengatakan padanya. Dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah dengan perkataan yang baik. Dari ayat yang dibaca barusan mengandung dua arti penting. Yang pertama, dalam potongan ayat yang berbunyi wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dari ayat ini menjelaskan bahwa Allah merintahkan kepada kita untuk beribadah dan menyembah kepadanya. Kenapa kok kita diperintahkan untuk menyembah kepadanya? Apakah jika kita tidak menyembah kepadanya dapat mengurangi kekuasaannya? Tidak, tidak, tidak. Tapi Allah menciptakan kita untuk menyembah kepadanya, supaya hal itu menjadi tanda bukti bahwa kita benar-benar berbakti dan mengabdi kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Adapun penjelasan yang kedua, di samping kita diberitakan untuk menyembah kepadanya, Allah juga beritakan kepada kita untuk berbuat baik, berperilaku ihsan kepada kedua orang tua. Tapi Allah juga melarang kita untuk mengatakan kepadanya, apalagi sampai memerahinya. Karena hal itu merupakan perkataan yang kotor dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kita jangan pernah durhaka kepada orang tua. Wahai saudara-saudaraku, kita ingat pada kejadian maling kundang. Kenapa maling kundang dikutuk menjadi batu di tengah lautan? Wahai saudara-saudaraku, kita hari ini telah hidup nyaman, Hidup tenang, Hidup tentram, bahkan kita hidup terfasilitasi dalam segalanya. Mengapa saudara? Karena ada yang mengorbankan, ada yang perjuangkan dirinya hingga mati-matian. Siapa itu saudara? Itu semua adalah berkat pengorbanan dan perjuangan dari kedua orang tua. Apa yang akan terjadi kepada kita jika tidak ada pengorbanan dan perjuangan dari kedua orang tua? Coba kita ingat-ingat kembali, siapa yang mengandung kita? siapa yang menahan rasa sakit ketika kita di dalam kandungan? siapa yang melahirkan kita dan menahan rasa sakitnya? Maka jawaban dari itu semua adalah pengorbanan dan perjuangan dari seorang ibu. Jadi kesimpulannya saudara, Allah memberitakan kita untuk berbakti, berbuat baik, berperilaku ihsan kepada orang tua. Tapi Allah juga melarang kita untuk mendurhakai, menyakiti, kasar dan kotor kepada keduanya. Akhiran minna, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.